Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa ya kepada ketua kelas. Silahkan. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada makan siang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Makan apa? Tempe geprek. Enak. Siapa yang nggak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Tahu nggak hari ini mau belajar apa? Letak wilayah dan kondisi alam Indonesia. Ya, kita hari ini mau mempelajari tentang letak wilayah dan kondisi alam Indonesia. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan tes diagnostik. Ibu udah kirim linknya ke grup ya? Ya, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit, kebanyakan nggak? Banyak. 2 menit ya. Ya. Ibu mulai ya. Bacain. Udah, Bu. Udah ya? Nah, Nah. Nanti nilainya Ibu bagiin ya kalau udah selesai materinya. Ya, Bu. Apa yang kalian ketahui tentang letak wilayah dan apa yang dimaksud dengan kondisi alam? Ada yang tahu nggak letak wilayah itu apa? tempat wilayah itu berada. Ya. Terus? Tempat untuk kita tinggali, Bu, tentang Ya. kondisi alam cuaca, Bu. Apa? Cuaca. Cuaca? Ya. Jadi letak wilayah Indonesia ini letak yang diakui secara garis besar di dalam peta ya. Terus apa yang dimaksud dengan kondisi alam? Ada yang tahu nggak kondisi alam Indonesia itu apa? Subtropis. Tropis dan tropis. Subtropis dan tropis. Tahu nggak kenapa Indonesia disebut dengan negara wilayah subtropis? Karena memiliki musim hujan dan musim panas, Bu. Ya, secara umumnya Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, terutama di beberapa daerah. Namun memiliki beberapa jenis hutan di berbagai wilayah, yaitu hutan hujan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Terus hutan musim di Jawa, Sabana, Padang Rumput di Aceh, Gayo, Madura, serta stepa di Nusa Tenggara. Kita ini di bagian mana wilayah Indonesia? Barat. Sumatera. Ya, barat. Ya. Nah, kita ini masuk di hutan hujan tropis. Di sini ada keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan faunanya. Nah, keadaan fisik wilayah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Bentuk muka di bumi Indonesia dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kita termasuk yang mana? Yang mananya gimana ya, Bu? Yang ini, kita termasuk dataran apa? Dataran rendah, dataran tinggi, atau Dataran rendah. Ya, metro dataran rendah. Di sini ada luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau dengan memiliki kurang lebih 17.000 buah pulau. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu nggak 2 benua dan 2 samudra yang menghampiri Indonesia apa aja? Benua Australia dan benua Asia. Ya. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Hindia. Ya,
sih. Nah, ini ada keadaan flora dan fauna Indonesia. Keadaan flora dan fauna Indonesia ini ada flora Indonesia di bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, dan flora Indonesia bagian timur. Begitu juga dengan fauna. Fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian Tenggara. Di sini Ibu ada permainan. Nah, permainannya kartu remi ekonomi. Dan cara mainnya gini ya. Di sini kan Ibu bagi dua kelompok. Kelompok pertama ini kelompok pertanyaan, kelompok kedua ini kelompok jawaban. Nanti kalian mencari teman pasangannya. Paham nggak? Paham. Bu. Semuanya yang dari sini dapat jawaban, dan yang jawaban ini mencari pertanyaan yang benar sampai yang cocok. Nih, Bu. Nanti kalau udah benar semua Ibu kasih jawab tes ulang ya. Ini. Indonesia ekonomi. Iya. Hari ini. Oh iya. Mana aja ya? Nah, cari jawabannya. Sesuai ini loh, sesuai ini. Yuk kita mulai ya. Siapa yang cepat itu yang menang pertama. Ini sesuai warnanya tuh. Aku Bu. Apa pertanyaannya Bang? Ini Bu. Maju. Berpengaruh terhadap sosial budaya. Perwakilannya yang maju yang benar. Ya bener nih, pengaruh nih. Ini Bu. Pertanyaannya. Sabar. Belum. Kan aku duluan. Apa itu? Wih, maju. US shop. Orang. Aku duluan ya Bu ya. Pertanyaannya, mengapa Indonesia dianggap memiliki letak geografis yang sangat strategis? Jawabannya, karena terletak di antara dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Ya benar. Makasih ya. Sudah berdiskusi ulangnya ya. Nah, Selanjutnya, mengapa letak geografis suatu wilayah berpengaruh terhadap sosial budayanya? Pengaruh letak geografis terhadap sosial budayanya, hubungan perdagangan antara negara di luar negeri terjadi sehingga akulturasi dan asimilasi terjadi akibat ada hubungan ini. Berhubungan dengan bangsa lain akan menjadi lebih mudah. Mulai terdapat sikap toleransi yang ada terhadap sara atau suku, agama, ras, dan adat. makasih ya. Siapa lagi yang mau maju? Ayo, Vita. Ya. Jawaban bacakan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh letak geografis dengan keadaan atau kondisi alam di Indonesia? Karena terletak di antara dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral, akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Siapa lagi yang mau maju? Kamu beruntung. Pertanyaannya ini pekerjaan masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan kondisi geografis. Nah, jawabannya itu penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan akan bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. Penduduk di dataran rendah juga akan memiliki mata pencarian sebagai petani, tapi dengan hasil pertanian yang berbeda. Ya, kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kepada Rozin, tolong dibacakan. Letak geografis Indonesia sangat strategis, baik itu dalam perdagangan internasional, berkembangnya kebudayaan, banyaknya wisata alam dan sebagainya. Meskipun letak geografis Indonesia strategis, tapi Indonesia sangat rawan dengan bencana alam karena berada di cincin api Pasifik. Nah, itu kesimpulannya udah dibaca sama Kak Rozin ya. Ibu mau nanya nih,
Seru nggak pakai game kayak gini? Seru. Enakan pakai game apa dikasih modul ajar aja tapi nggak ada gamenya? Dikasih game dong. Dikasih game ya? Ya. Berarti kita minggu depan pakai game lagi ya? Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan doa. Mari kawan-kawan, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Belum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.